Halo, saya Gracia Mianda dengan NIM 0801128202504 akan menjelaskan mengenai program konversi uang. Untuk membuat programnya, pertama kita deklarasikan include IOStream sebagai file header, using namespace std sebagai compiler agar kita dapat menggunakan fungsi cin, cout, dan inline, integer main atau program utama, kemudian berikan kurung kurawal buka sebagai tanda memulai atau mengawali program, dan deklarasikan variabel-variabel yang akan kita gunakan dalam program ini. Ada variabel uang, A, B, C, D, E, F, G, H, I, J, dan K yang semuanya bertipe integer. Variabel uang menyimpan nominal uang pengguna atau uang yang akan kita konversikan. Variabel A menyimpan banyaknya lembar 100.000, variabel B menyimpan banyaknya lembar 75.000, variabel C menyimpan banyaknya lembar 50.000, variabel D menyimpan banyaknya lembar 20.000, variabel E menyimpan banyaknya lembar 10.000, variabel F menyimpan banyaknya lembar 5.000, variabel G menyimpan banyaknya lembar 2.000, variabel H menyimpan banyaknya lembar 1.000, variabel I menyimpan banyaknya koin 500 rupiah, variabel J menyimpan banyaknya koin 200 rupiah, dan variabel K menyimpan banyaknya koin 100 rupiah. Kemudian kita berikan perintah kepada pengguna untuk memasukkan jumlah uangnya atau uang yang akan dikonversikan, dan nilainya akan disimpan dalam variabel uang. Misalnya di sini kita ingin memasukkan 115.873 rupiah. Tetapi dalam proses penginputan data ini kita tidak boleh menggunakan titik, karena titik dalam C++ itu artinya adalah koma. Jadi kalau kita masukkan 115.873 itu artinya kita masukkan 115,873. Nah, tetapi kita ingin memasukkan bilangan ratusan ribu. Jadi kita tidak perlu menggunakan titik. Jadi yang kita inputkan adalah 115.873 tanpa titik. Selanjutnya kita masuk dalam perhitungan. A didapat dengan membagikan uang dengan 100.000. Uang kita tadi 115.873 rupiah. Kalau kita bagikan dengan 100.000, hasilnya adalah 1. Nah, di sini operasi yang digunakan adalah pembagian. Dan hasil pembagian dalam C++ itu hasilnya adalah bilangan bulat, bukan bilangan berkoma. Kemudian kita hitung sisa dari pembagian tersebut dengan menggunakan modulo. Jadi uang sama dengan 115.873 dimodulo dengan 100.000. Maka hasilnya akan jadi 15.873. Jadi uang sekarang bukan lagi 115.873, tetapi hanya 15.873 karena kita sudah di sini mendeklarasikan uang sama dengan uang modulo dengan 100.000. Masuk dalam variabel yang kedua yaitu B, didapat dengan membagikan uang dibagi dengan 75.000. Uang kita 15.000. Jika kita bagikan dengan 75.000, hasilnya adalah 0. Jadi B-nya sama dengan 0. Selanjutnya kita hitung lagi sisa pembagiannya dengan menggunakan modulo lagi, yaitu uang sama dengan uang modulo 75.000. Hasilnya masih tetap adalah 15.000, karena 0 dikali 75.000 itu hasilnya 0. Kemudian sisanya adalah 15.873. Kemudian kita masuk ke pecahan 50.000. Di sini 15.873 dibagi dengan 50.000. Hasilnya juga adalah 0. Jadi C-nya adalah 0. Kemudian kita hitung sisanya dengan membagikan atau memodulokan uang kita tadi dengan 50.000. Hasilnya adalah uang sama dengan 15.873. Karena 0 dikali 50.000 hasilnya 0, dan sisanya 15.873. Kemudian kita masuk ke pecahan 20.000.
Di sini 15.873 dibagi dengan 20.000 hasilnya 0 juga. Maka D-nya sama dengan 0. Kita hitung lagi sisanya, yaitu uang sama dengan uang dimodulo dengan 20.000. 15.000 modulo 20.000. Hasilnya tetap 15.873. Kemudian masuk ke pecahan 10 ribuan. Nah, di sini 15.873 dibagi dengan 10.000. Hasilnya 1. Kemudian kita hitung sisanya dengan uang sama dengan uang kita tadi 15.873 dimodulo dengan 10.000, hasilnya 5.000 atau sisanya 5.873. Kemudian masuk ke dalam pecahan 5.000. Uang kita tadi 5.873 dibagi dengan 5.000, hasilnya 1. Kemudian kita hitung sisanya dengan modulo, uang sama dengan uangnya 5.873 dibagi 5.000, maka sisanya adalah 873. Selanjutnya untuk 2.000, 873 dibagi 2.000, hasilnya 0. Kemudian kita hitung sisanya, uang sama dengan 873 dimodulo dengan 2000, hasilnya tetap 873. Kemudian masuk ke pecahan 1000, H sama dengan 873 dibagi dengan 1000, hasilnya 0. Hitung sisanya dengan modulo, uang sama dengan 873 dibagi 1000, hasilnya tetap 873. Kemudian masuk ke pecahan 500-an. I sama dengan uang kita tadi 873 rupiah dibagi dengan 500, hasilnya 1. Dan sisanya jadi 873 modulo 500. Berarti hasilnya 373. Kemudian masuk ke pecahan 200-an. Nah, di sini J sama dengan 373 dibagi 200, hasilnya 1. Kemudian 373 dimodulo dengan 200, hasilnya 173. Kemudian masuk ke pecahan 100 rupiah. K sama dengan uangnya 173 dibagi dengan 100, hasilnya 1. Dan yang terakhir, uang sama dengan 173 dimodulo dengan 100, hasilnya 73. Jadi, uang terakhir itu nilainya adalah 73. Kemudian kita cetak output-outputnya. Si out uang 100.000 sebanyak A lembar. A-nya tadi adalah 1. Jadi kita cetak uang 100.000 sebanyak 1 lembar. Kemudian ada uang 75.000 sebanyak 0 lembar. Kemudian ada 50.000 sebanyak 0 lembar. Kemudian ada 20.000 sebanyak 0 lembar. Ada 10.000 sebanyak 1 lembar. Ada 5.000 sebanyak 1 lembar. Ada 2.000 sebanyak 0 lembar. Ada 1.000 sebanyak 0 lembar. Ada 500 itu sebanyak 1 koin. Kemudian ada
200 sebanyak 1 koin, dan ada 100 sebanyak 1 koin. Kemudian sisa uang tadi adalah Rp73. Sekarang kita akan mencoba untuk menjalankan programnya. Masukkan uang Anda 115.873 tanpa titik atau koma. Kemudian di sini kita ketahui bahwa 115.873 itu terdiri atas satu lembar uang 100.000, satu lembar uang 10.000, satu lembar uang 5.000, satu koin 500-an, satu koin 200-an, satu koin 100-an, dan Rp73.